Bayangin, cuma gara-gara telepon salah sambung, hidup satu keluarga langsung hancur berantakan. Emma, ibu rumah tangga biasa, gak pernah nyangka kalau orang yang dia ajak ngobrol soal gigi palsu Halloween ternyata Dracula. Iya, Dracula. Sang penguasa kegelapan langsung baper berat dan ngincer dia buat jadi istrinya. Tapi tunggu, ini baru awal dari kekacauan. Apa jadinya kalau seluruh keluarga Emma malah berubah menjadi monster? Tapi sebenarnya gimana sih semua ini bisa kejadian? Yuk kita balik ke awal, ke sebuah kastil megah milik Dracula, si vampir nyentrik yang hidup bareng 3 kelelawar pelayan setianya. Semua bermula dari satu telepon sederhana yang tanpa sadar membuka pintu menuju kekacauan besar. Suatu hari dia dapat telepon dari seorang wanita bernama Emma. Awalnya Emma salah paham mengira Dracula adalah pemilik toko kostum karena dia mau beli gigi palsu vampir untuk pesta Halloween. Tapi Emma gak sadar nih kalau suara di ujung telepon itu adalah Dracula, sang pangeran kegelapan yang kesepian dan langsung terpesona olehnya. Berawal dari percakapan kocak soal gigi palsu Halloween, hidup Emma mendadak jungkir balik. Dan itu baru permulaan. Lewat panggilan singkat tersebut, Dracula jadi baper. Dia pun menyuruh Renfield asistennya untuk ngepoin Emma karena berencana akan menjadikannya istri. Di sisi lain, Emma lagi curhat soal keluarganya pada Shane sahabatnya. Dia cerita kalau Faye anaknya memasuki fase pubertas dan Faye genit banget sama bad boy yang ada di sekolahnya. Sedangkan Maxie anak kedua, sebenarnya dia pinter, tapi sayang dia sering dibully di sekolah. Terus Frank sang suami selalu sibuk bekerja. Udah gitu bosnya selalu ngasih tugas berat sambil mengancam akan memecatnya. Mendengar hal tersebut, Shane pun ngasih ide biar keluarganya refreshing dengan datang ke pesta kostum monster. Pada awalnya keluarga Emma ogah-ogahan, pada kagak mau dah. Tapi akhirnya mereka setuju karena Emma sudah menyiapkan kostum untuk mereka. Di lain sisi, Dracula ingin mengubah Emma menjadi vampir sepertinya. Sebenarnya gampang. Dracula tinggal gigit leher Emma aja. Tapi minusnya, Emma jadi kehilangan jiwa juga pikirannya. Dan Dracula gak mau itu terjadi. Oleh sebab itu dia menemui penyihir bernama Baba Yaga di penjara kastil untuk melakukan pertukaran. Dracula akan membebaskannya jika ia dapat mengubah Emma menjadi vampir menggunakan sihirnya. Baba Yaga pun akan mengusahakan hal itu karena sihir tersebut akan bekerja jika Emma tidak bahagia. Saat acara berlangsung, keluarga Emma bukannya datang ke pesta kostum, tapi malah kena prank. Mereka ternyata tampil di panggung sebagai band monster. Tentu saja mereka malu dan kesal dong, dan akhirnya saling menyalahkan. Nah, Baba Yaga yang melihat kekacauan itu langsung menyihir Emma menjadi vampir. Naasnya, malah satu keluarga yang jadi monster. Faye jadi mumi, Max jadi manusia serigala, Frank jadi Frankenstein, dan Emma berubah jadi vampir. Yang menandakan bahwa mereka semua tidak bahagia. Melihat keluarganya telah mendapat kutukan, Emma gak terima dan mengejar Baba Yaga agar mengembalikan mereka menjadi manusia. Hingga kejar-kejaran pun terjadi. Namun pada akhirnya Baba Yaga berhasil lolos walaupun jimat miliknya kekurangan energi. Setelah pengejaran panjang, Emma menemui suaminya, Frank, untuk menanyakan keberadaan kedua anak mereka. Sayangnya, Frank sama sekali tidak memahami apa yang Emma maksud dan malah terlihat bingung, seperti orang bodoh. Di tempat lain, Dracula sedang memantau Emma melalui alat canggihnya. Dia langsung memerintahkan pelayannya, Renfield, untuk menyiapkan barang-barang agar bisa menjemput Emma.
Sementara itu, Max yang kini berubah menjadi serigala mencoba menakut-nakuti anak yang sering membulinya. Begitu melihat seekor serigala yang bisa berbicara, anak itu pun langsung lari terkencing-kencing. Di sisi lain, Faye memilih pergi menemui pria yang ia sukai, Jaden. Ia meminta Jaden membantunya dengan situasi aneh yang sedang ia alami. Namun, Jaden malah menolak dan menganggap Faye sebagai orang yang aneh. Tidak lama setelah itu, mereka semua akhirnya pulang dan kembali berkumpul di rumah. Di sini Faye marah-marah dan menyalahkan sang ibu tentang keadaan mereka. Ibu pun berjanji akan mengembalikan wujud mereka semua dengan menyusul Baba Yaga ke London. Karena Baba Yaga akan mengisi kekuatan jimatnya di sana. Keesokan hari, mereka pun berangkat ke bandara ditemani oleh Shane. Sesampainya, Emma sempat takut dirinya akan terluka karena sinar matahari. Tapi karena dia memiliki jiwa manusia, dia tetap dapat beraktivitas pada siang hari. Kemudian saat pengecekan identitas oleh petugas, tentu fisik mereka sangat berbeda dan mencurigakan dong. Sebenarnya mereka nggak bisa masuk pesawat, friends. Tapi berkat kekuatan Faye yang ternyata dapat menghipnotis orang lain, mereka semua akhirnya bisa berangkat. Dan malah dapat upgrade bangku ke kelas 1. Sialnya saat di pesawat, Emma tiba-tiba dilanda rasa lapar yang sangat hebat. Ketika ia hendak menggigit salah satu penumpang, Dracula muncul dan menjentikan jari. Sehingga semua penumpang terdiam seakan waktu berhenti. Dracula memperkenalkan diri dan mencoba membujuk Emma untuk ikut ke kastil. Ia juga menawarkan sesuatu yang bisa membantunya mengendalikan dahaga akan darah tanpa harus menggigit manusia. Awalnya Emma menolak karena tidak ingin meninggalkan keluarganya. Namun merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Emma setuju untuk ikut dengan Dracula. Mereka pun keluar dari pesawat dan menaiki jet pribadi milik Dracula. Sementara itu, Frank dan yang lainnya mulai panik saat menyadari bahwa Emma menghilang begitu saja. Dracula memberikan sebuah pil kepada Emma untuk menghilangkan rasa laparnya terhadap darah. Selama perjalanan, Dracula juga mulai mengungkapkan perasaannya kepada Emma. Sontak, Emma pun langsung bertanya, apakah Dracula yang mengirim Baba Yaga untuk mengubah wujudnya? Namun Dracula menyangkal dan pura-pura tidak tahu soal itu. Dracula terus berusaha meyakinkan Emma, berjanji akan membahagiakannya dengan semua kemewahan dan hal-hal yang diinginkannya. Sayang, Emma tetap tidak tergoda. Ia bersikeras ingin kembali ke keluarganya karena merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Tidak menyerah, Dracula coba meyakinkan lagi dengan berkata bahwa Emma tidak akan bahagia bersama keluarganya. Namun Emma tidak peduli dengan itu. Pada akhirnya Dracula menyerah dan memutuskan untuk tidak menahan Emma lebih lama. Beruntung, Emma terjatuh ke sungai yang ternyata ada keluarganya menunggu di sana. Emma pun sedikit bercerita kalau dia diculik Dracula. Tidak lama kemudian muncul Baba Yaga yang ingin mengisi energi jimat sihirnya. Sontak Emma mencoba merebut jimat tersebut. Tapi apa daya, mereka sekeluarga malah dibuang ke Mesir oleh Baba Yaga, meninggalkan Shane seorang diri. Melihat sahabatnya diteleportasi entah kemana, Shane tidak tinggal diam. Ia mencoba merebut jimat hingga Baba Yaga terjebak di ujung tiang bendera. Nah, karena Shane ini orangnya cinta damai banget, ia pun memutuskan untuk menolong Baba Yaga. Di sisi lain, keluarga monster terus-menerus berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Hingga tibalah mereka di sebuah oasis yang ternyata hanya Fata Morgana. Aduh, kesian banget. Mana aus ya kan? Setelah sadar, mereka pun melanjutkan perjalanan. Baba Yaga yang berhutang budi kepada Shane karena telah menyelamatkannya, mengungkapkan rahasia besar. Ia bercerita bahwa dirinya adalah tahanan Dracula selama 1000 tahun. Dan sebagai syarat kebebasannya,
ia terpaksa menyihir Emma menjadi vampir. Baba Yaga juga menjelaskan bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa kembali ke wujud manusia adalah dengan menemukan kebahagiaan sejati. Sementara itu di tempat lain, Dracula yang sakit hati karena ditolak oleh Emma mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Ia memutuskan akan membekukan matahari dengan kepingan sihir saljunya. Di sisi lain, Faye yang kelelahan menyalahkan ibunya atas kehancuran hidup mereka. Emma pun meluapkan kekesalannya dengan menyebut Faye sebagai anak pembangkang yang tidak becus menjaga adiknya sendiri. Merasa sakit hati, Faye pergi sendirian meninggalkan keluarganya. Lalu, Emma yang semakin frustasi melampiaskan emosinya kepada Max dan Frank yang terlihat bodoh dan tak bisa apa-apa. Hingga mereka semua akhirnya berpencar. Selama terpisah, masing-masing karakter mengalami petualangan mereka sendiri. Faye bertemu seorang Firaun yang bisa mengendalikan pasir, sementara Frank yang berjalan sendirian membantu para model yang terjebak di gurun. Sedangkan Emma yang mulai haus darah, hampir menggigit seseorang, tetapi Dracula datang tepat waktu untuk memberinya pil yang menekan rasa laparnya. Dracula pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan Emma kehidupan mewah di kastilnya, dan Emma setuju untuk ikut dengannya. Di tempat lain, Max sampai ke sebuah desa penduduk, sementara Faye diajarkan bagaimana caranya menjadi badai pasir. Namun, Faye yang awalnya tertarik dengan Firaun berubah pikiran setelah mengetahui niat jahatnya untuk menguasai dunia. Firaun yang marah karena ditolak menyerang Faye. Namun Max datang untuk melindungi kakaknya. Firaun akhirnya berubah menjadi serangga raksasa dan Frank turun tangan untuk menyelamatkan anak-anaknya dengan menghajar Firaun. Sementara itu, Shen dan Baba Yaga muncul di kamar Emma untuk mengungkapkan fakta bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Dracula. Mereka juga membantu mengembalikan anak-anak Emma ke sisinya. Tentu Emma sangat bahagia bisa bertemu dengan keluarganya lagi, dan mereka segera merencanakan pelarian dari istana Dracula. Namun rencana itu didengar oleh Renfield, pelayan setia Dracula yang memperingatkan bahwa jika Emma pergi, Dracula akan melaksanakan rencana jahatnya untuk membekukan matahari dan menghancurkan dunia. Renfield lalu memberikan petunjuk bagaimana cara mengalahkan Dracula, yaitu menyerangnya saat sedang mandi sebelum matahari terbenam. Di sini Max, si anak jenius, berinisiatif membuat air suci untuk melawan Dracula. Ketika mereka mendekati Dracula yang sedang berendam di kolam, rencana mereka hampir berhasil. Sialnya, pil yang diberikan Dracula kepada Emma membuatnya kembali haus darah. Emma pun hampir menyerang Frank, tetapi cinta mereka berhasil membuat Emma sadar. Namun, Dracula tidak tinggal diam. Ia berencana melenyapkan dunia, bahkan mengubah Emma serta keluarganya menjadi patung. Baba Yaga pun dipenjara lagi, termasuk juga Renfield yang mengkhianatinya. Keluarga monster dipindahkan ke ruangan isolasi dengan rantai di kaki mereka. Dalam keadaan genting, keluarga Emma saling meminta maaf. Mereka juga akhirnya menyadari bahwa mereka saling menyayangi. Dan dari kebahagiaan ini, mengembalikan mereka semua ke wujud manusia. Kemudian, dengan bantuan para kelelawar yang membebaskan mereka, keluarga Emma berusaha mencegah misi jahat Dracula. Di saat yang tepat, para kelelawar yang sudah muak akan kejahatan Dracula menggigit ujung jarinya hingga ia tidak dapat menjentikan jari. Dengan amarah yang sudah memuncak, Dracula berubah menjadi monster kelelawar. Namun Emma menyadari sesuatu. Ia menemukan cara untuk mengalahkan Dracula. Dengan bantuan keluarganya, mereka membuka semua tirai jendela di istana, membiarkan sinar matahari masuk, dan membuat Dracula yang benci cahaya itu terbakar.
Lalu dengan tambahan kristal salju yang ditiupkan ke arah Dracula, ia pun membeku dan kalah. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Frank memutuskan untuk tidak lagi sibuk dengan pekerjaannya dan selalu pulang tepat waktu. Di akhir cerita, keluarga Emma terlihat mengadakan pesta di rumah mereka bersama Renfield dan Baba Yaga. Mereka semua akhirnya bisa hidup bahagia dan kembali seperti sedia kala. Wah, petualangan Emma dan keluarganya benar-benar penuh liku ya friends. Dari salah sambung telepon malah jadi vampir, kena kutukan Baba Yaga hingga harus menghadapi Dracula yang nyaris menghancurkan dunia. Tapi akhirnya cinta, kerjasama, dan keberanian keluarga ini berhasil mengalahkan segalanya. Bahkan kegelapan sekalipun. Cerita ini ngingetin kita, kalau nggak ada yang lebih berharga dari keluarga. Kadang kita sibuk sama kesalahan atau kekurangan mereka, tapi di ujung hari, merekalah orang yang akan selalu ada buat kita. Jadi yuk lebih sering bilang terima kasih atau maaf ke orang-orang tersayang. Karena kebahagiaan sejati itu dimulai dari cinta di dalam rumah kita sendiri. Tapi tunggu dulu dah. Apakah benar Dracula sudah musnah untuk selamanya? Atau ada kejutan baru yang sedang disiapkan? Kira-kira apa rencana Baba Yaga dan Renfield ke depannya? Waduh, penasaran gak sih? Jangan lupa tonton video-video berikutnya dari Movie Rastis ya. Karena aku janji, cerita-cerita yang lebih seru sudah menanti kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga, biar kita terus semangat bisa bikin konten yang bikin kamu betah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay curious, stay inspired, and always keep your family close. Bye-bye.